Bisakah negara melindungi bangsa? Perjalanan bangsa Nusantara, yang dulu berawal dari peradaban kerajaan, yang berdiri di setiap wilayah dan kepulauan. Namun, agenda sejarah yang nyata dan benar-benar ada. Kadang di masa tertentu saat berubah menjadi negara republik seperti saat ini, banyak pendatang yang menjadi warga Nusantara, yang justru tidak menyukai atas keberadaan pemerintahan kerajaan masa lampau. Hampir di kancah pemerintah dan media sosial tidak ada yang mengagungkan para raja Nusantara. Kalaupun ada toh hanya sekelompok kecil yang masih menjaga dan mengagungkan aset, budaya, adat, dan kepurbakalaan. Apalagi bila niatnya menjaga dan melestarikan adat budaya peninggalan nenek moyang dianggap syirik dan musyrik. Itu berdampak kepada rasa ketakutan untuk menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur seperti candi, petilasan, makam para raja, dan lain-lain. Nusantara akan kokoh apabila masih menjaga dan bersyukur dengan aset peninggalan dari nenek moyang. Leluhur yang mewarisi aset dan peninggalannya. Hilangnya kerajaan besar atau kecil, kerajaan baru atau kuno. Beralih menjadi negara yang berbentuk republik. Maka tatanan aturan dan perundang-undangan jelas berbeda dengan kerajaan. Apalagi atas hilangnya kerajaan, bangsa asing lebih leluasa masuk ke Nusantara. Baik yang menjajah dan berdagang atau sengaja cari kehidupan di negeri ini. Membentuk warna-warni ras, politik, sosial, dan budaya. Termasuk keyakinan dan agama yang berbeda-beda. Juga termasuk masuknya ras dan suku golongan dari bangsa manca yang berbaur di Indonesia. Sehingga sudah wajar bangsa dan negara ini akan mendapatkan berbagai permasalahan yang timbul dari dalam negeri sendiri. Yang dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat. Keinginan di setiap golongan kadang merasa ricuh dan sulit dikendalikan. Menciptakan konflik yang tidak ada habisnya. Yang kadang kala ada yang berkata kiamat sudah dekat, atau jagat wes tuwo. Kalimat itu terucap karena kehidupan di bangsa ini. Sudah banyak masalah dan musibah disertai banyaknya kecurangan, pemitnahan, kemunafikan, dan sulitnya pekerjaan serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Namun kita tidak boleh pasif dan putus asa. Tentu kita berjuang dan bersungguh-sungguh di bawah pemerintahan kita yaitu Republik Indonesia. Bersatu dan mengutamakan jiwa toleransi serta menjaga jati diri NKRI. Mari kita menyimak perbincangan Mbah Kendil JM bersama adminnya Mbak Lulu Kretnawati. Apakah dengan kata-kata jagat wis tuwa ini hanyalah sebagai edukasi atau sebagai rambu-rambu supaya kita bisa tetap menjaga sikap kita, supaya kita tetap bisa menjaga sikap anak-anak kita dengan mengatakan jagat wis tuwa loh, hati-hati, kan seperti itu tuh Mbak. Apakah yang dimaksud jagat wis tuwa itu dekat dengan kiamat atau gimana tuh Mbak? Itu saya masih belum paham itu Mbak. Dalam kata jagatnya sudah tua, akhirnya ditanda-tandai berbagai tanda, Mbak, seperti misalkan banyaknya orang yang tidak nyalu, artinya mereka berpacaran, mereka buka-bukaan diri, mereka mencabuli anak, mereka melecehkan perempuan. Padahal di negara kita adalah negara beragama, ternyata banyak sekali kejadian, misalkan orang tua menghamili anaknya, guru menghamili muridnya, kemudian orang mengganggu suami orang, istri orang, kemudian mereka membuka aurat-auratnya di depan layar, seolah-olah mereka tidak takut-takutnya dengan saudara kita yang berdakwah Islamiyah, yang satunya berdakwah, yang satunya juga mengumbar dengan bentuk-bentuk tubuh yang seksi, sehingga di dalam kehidupan ini bisa kita ramalkan bahwa apakah yang dinamakan seperti ini jagatnya sudah tua, tertanda dengan adanya gempa bumi, tsunami dan sebagainya, kemudian banyaknya kejadian-kejadian di tempat-tempat yang lain yang terusik dengan perselisihan intrik-intrik di antara suku dan ucapan-ucapan manusia yang selalu berani dan berani merendahkan orang yang akhirnya menjadi bahan-bahan pertengkaran di dalam media ini. Sehingga yang dinamakan jagatnya sudah tua ditandai dengan kehidupan yang tidak tentram. Iya Mbak. Kalau jagatnya muda, rata-rata tentram. Contohnya di era saya masih kecil, dari nenek moyang keluarga kami, kalau pagi bekerja, kalau malam tidur, pagi bekerja, malam tidur, sehingga tidak mendengarkan, tidak menonton bentuk-bentuk pertengkaran atau permusuhan. Jika di antara kerukunan beragama, kerukunan dalam suatu keluarga, sama tetangga, sama antar desa, itu tidak ada permusuhan. Sekarang banyak sekali dari desa ini bermusuhan dengan desa sana, desa sini bertengkar dengan desa sana, kemudian juga di kepercayaan ini akan berkonflik dengan kepercayaan sana, kemudian ada lagi geng-geng motor yang bertengkar, kemudian ada orang-orang gerombolan yang menjadikan risau atau permasalahan di masyarakat, sehingga perilaku manusia atau tingkah laku manusia sudah lepas kendali.
tanpa ada takut-takutnya, tanpa ada malu-malunya. Kemudian dari kehidupan di dunia ini, misalkan hawa semakin panas, kalau dulu misalkan tidak begitu panas, sekarang panas sekali. Kemudian ada iklim yang berubah, kemudian ada gempa bumi yang terus menerus, sehingga banyaknya permasalahan yang ada di dunia ini, apakah bisa dikatakan inilah jagatnya yang sudah tua. Sehingga seperti dari saran orang tua, hati-hati dalam jagat yang sudah tua, artinya kita hendaklah untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, utamanya berguna kepada orang banyak, seperti itu, Mbak. Iya. Saran-saran Mbak Kendil agar kita tetap menjaga agar kaum Rohingya ini tidak mengorat-arit atau tidak istilahnya berpotensi untuk memecahkan Indonesia gitu. Kalau bagi saya itu kita kembali kepada jati diri, Mbak. Iya. Kepada jati diri Indonesia. Jika kita juga tidak mudah menerima bangsa asing yang begitu banyak sekali dan kita belum tahu jelas apa maksudnya mereka ingin ada di Indonesia. Iya, Mbak. Ada yang bilang seperti itu, bahwa Rohingya mengatakan, saya ke Indonesia itu seperti saya itu punya rumah di Indonesia. Indonesia adalah juga merupakan wilayah saya dan negara saya, termasuk Malaysia dan sebagainya. Tapi bagi orang Indonesia atau rakyat Indonesia sangat kaget sekali dengan kata-kata itu, karena Indonesia menjaga kekuasaan atau situasi wilayah Indonesia tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa nenek moyang benar-benar menjaga dengan bertaruhan nyawa. Iya, Mbak. Setelah negara ini merdeka, tidak semudah saja memberikan pulau kepada orang lain. Iya. Apa kuasa kita memberikan pulau ini? Apakah misalkan kita menjadi seorang imigran, kita pergi ke Malaysia, kita pergi ke Amerika, dengan jumlah yang sangat banyak sekali, kita akan mudah diterima oleh bangsa lain? Iya, Mbak. Kan belum tentu. Belum tentu, Mbak. Terus kemudian di dalam pengungsian bangsa imigran yang begitu banyak, maka kita akan menjadikan repot bahwa Indonesia saja kalau dilihat dari kesejahteraan masyarakat masih jauh daripada kemuliaan, Mbak. Iya, Mbak. Karena kita tahu hidup di sekarang ini saja, kita untuk mencari makan per hari saja, kita juga masih kebingungan, termasuk kita melihat kepada masyarakat yang lain yang masih menjadi pengangguran, tidak punya sawah, tidak punya pekerjaan, tapi nyatanya mereka punya keluarga dan mereka harus menafkahi keluarga dan mereka menyekolahkan keluarga dan mereka punya tanggungan-tanggungan di dalam kehidupan ini. Jika banyak sekali dari keluarga-keluarga kecil yang montang-manting seperti gabah dari interi, cuma kelihatannya orang banyak yang tertawa, tidak ada yang bersuara. Sebenarnya tingkah pakarnya orang yang ada di desa sangat menangis sekali seperti hal-hal kebutuhan pada zaman sekarang yang semua bahan-bahan sembako yang sangat mahal sekali dan mereka hanya menganggur apa yang dipakai untuk membeli beras dan apa yang dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kemudian kita berpaling sama sebelah kiri bahwa ternyata masyarakat kita tahu bahwa orang Rohingya mereka ditanggapi dengan baik, mereka diadakan di dalam sebuah wilayah dan akan dijanjikan diberikan sebuah pulau, dan untuk sementara juga ada di kota Surabaya dan di Sidoarjo. Ternyata ada yaitu penghuni atau pendatang imigran berasal dari negara lain, yaitu orang Rohingya, dan mereka ditampung sebuah gedung atau hotel bertingkat. Mereka diberikan jatah tiap bulannya atau tiap per bulannya sebanyak 1.200.000, dan mereka ditanya, mereka sangat kurang sekali. Sehingga apabila dalam pemerintah kita nanti menampung misalkan 100.000 orang imigran dari yaitu Rohingya, bagaimana keuangan pemerintah ini? Apakah tidak amburadul? Padahal mereka datang sini jelas tidak punya pekerjaan, mereka pasti mencari pekerjaan di akhirnya nanti. Jika pemerintah akan menjadikan kesusahan dan pemerintah akan mencari pekerjaan, mengurusi hal-hal yang bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Kewajiban para pejabat kita adalah memberikan pengayoman rakyat seluruh Indonesia, baik lahir dan batin. Ya, kita mempercayakan kepada wakil-wakil kita dari presiden hingga sampai ke aparat desa, tujuannya mereka digaji oleh rakyat mereka untuk kembali kebutuhan rakyat, untuk kembali memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kalau hanya kita menjadikan pejabat dan pejabat tersebut hanya memakai dengan kesempatan dia berkuasa, dan dia tidak memikirkan tentang rakyatnya, maka inilah yang kita sebut kita tidak tepat menempatkan kepada pejabat kita yang duduk di kursi kepresidenan sampai ke kursi ke aparat desa. Makanya disinilah kita yang sangat rendah sekali dengan pendidikan, yang sangat khawatir sekali. Bagaimana kalau orang-orang yang menjadi pejabat tidak khawatir adanya hal imigran tersebut? Sehingga kita wajar para teman-teman kreator yang mereka berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai pemerintah kita itu kerepotan dengan bangsa lain. Karena orang-orang kreator, teman-teman kreator ini benar-benar tahu di masyarakat seperti apa gitu loh. Tahu sekali. Bisa nggak di negara ini akan memberikan jatah pengangguran yang ada di Indonesia, misalkan rakyat Indonesia yang menganggur sekitar berapa ratus juta diberi gaji dalam 1 bulan, bisa nggak dana-dana pemerintah untuk menggaji orang nganggur?